Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dan berjumpa lagi. Saya Faisal, tentunya di channel ical.com. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang penjabaran dari Peraturan Gubernur 11 tahun 2021 tentang penghitungan pajak kendaraan bermotor. Maksud daripada informasi ini adalah untuk mempermudah teman-teman mendapatkan status atau tipe kendaraan yang kita inginkan, sehingga kita tidak dapat membuka satu persatu lagi dari buku peraturan gubernur tersebut. Dalam aplikasi ini sudah terekap dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2021. Jadi selama 17 tahun. Kesempatan kali ini saya cuma mengurai tentang kendaraan roda 4 dan di atas. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 itu akan kami sampaikan setelah video atau aplikasi ini kami sampaikan. Demikian supaya tidak gagal paham, supaya dapat diikuti mulai dari awal cara-cara bagaimana kita membuka dari aplikasi sederhana ini. Oke, cukup sekian dan simak, jangan di skip-skip. Baik, selanjutnya kita melangkah pada aplikasi ini berguna untuk apa? Pertama, yakni saya buat ini adalah supaya dapat kita mengetahui besaran nilai jual kendaraan bermotor. Kedua, dapat mengetahui bobot kendaraan bermotor yang mana telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan ketiga adalah dapat mengetahui besaran dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Keempat adalah dapat mengetahui besaran BBNKB ke-1 dan BBNKB kedua. Tentunya berdasarkan peruntukan kendaraan bermotor. Kelima, kita dapat mengetahui besaran PKB per tahun berdasarkan peruntukan kendaraan bermotor. Keenam, dapat juga kita menghemat waktu dalam pencarian besaran tarif setiap tipe kendaraan bermotor. Inilah dari maksud aplikasi ini kami buat untuk mempermudah teman-teman khususnya di bagian penetapan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya kita melangkah pada cara penggunaan. Cara penggunaan aplikasi ini telah kami buat dan kami setting sebaik-baiknya, dan kami tidak menggunakan username password, sehingga teman-teman bila mana menginginkan dapat saya di chat atau melalui Instagram, kami kirimkan filenya. Pertama adalah setelah membuka file aplikasi, silahkan tekan klik here. Sebentar kita akan praktekkan apa maksud daripada kita klik here tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengklik here, maka kita harus memilih atau mengklik tahun pembuatan kendaraan. Jadi saya buat mulai tahun 2005 sampai dengan 2021. Selanjutnya, setelah kita memilih tahun pembuatan, di situ ada menu untuk kita memilih tipe kendaraan. Tentunya yang berada pada baris drop down list
Di situ tipe kendaraan di tahun masing-masing atau tahun bersangkutan tertera, sehingga kita cuma memilih tipe dan hasil keseluruhan perhitungan itu akan keluar. Selanjutnya, setelah terlihat jenis, merek, dan tahun pembuatan, nilai jual kendaraan bermotor, bobot, dan dasar pengenaan pajak. Jadi setelah kita memilih drop down list, menu yang kita langsung lihat di situ adalah jenis-jenis kendaraan kita, mereknya apa, tahun pembuatannya berapa, tahun berapa, dan nilai jual kendaraan bermotor, dan bobot serta dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya kita klik gambar, di mana di aplikasi sederhana ini saya memberi logo kalkulator sebagai hasil perhitungan, dan setelah kita klik kalkulator sehingga informasi dapat terlihat secara keseluruhan. Jika klik logo home, maka akan ditampilkan menu utama, dan logo back akan ditampilkan menu sebelumnya. Jadi menu sebelumnya itu adalah menu sebelum kita mengklik kalkulator, yang memuat mulai dari tahun pembuatan kendaraan, merek kendaraan, nilai jual kendaraan bermotor, dan bobot dan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Dan selanjutnya, setelah keenam ini kita sudah simak baik-baik, maka saya untuk mempersilahkan mencoba. Baik, selanjutnya bagaimana untuk mengaplikasikan aplikasi sederhana ini, saya akan memberikan simulasi singkat. Demikian, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Oke? Baik, sekarang kita sudah masuk di menu aplikasi sederhana ini, di mana pada dashboard menu ini adalah menyampaikan atau memberikan informasi selamat datang di aplikasi sederhana penghitungan BBNKB dan PKB sesuai peruntukan kendaraan bermotor. Data kendaraan di sini mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2021. Jadi selama 17 tahun. Nah, setelah kita membuka aplikasi ini, sisa kita mengklik here sesuai dengan petunjuk penggunaan di awal. Setelah kita klik here, maka akan tampil jenis atau tahun pembuatan kendaraan. Nah, di tahun pembuatan kendaraan di sini mulai 2005 sampai 2021, kita sisa sesuaikan jenis kendaraan atau tipe kendaraan yang kita akan cari, nilai BBN, PKB, dan lain-lainnya. Dan bila mana kita mau keluar dari aplikasi ini, sisa kita menekan tombol off yang warna merah. Selanjutnya kita memberikan simulasi bahwa misal data kendaraan yang kita dapatkan itu di tahun 2020. Jadi kita klik dan masuk tahun 2020. Setelah kita klik di tahun 2020, di sini ada list type kendaraan atau tipe kendaraan. Sisa kita klik dan di sini ada informasi list tipe kendaraan bermotor. Silahkan pilih tipe kendaraan Anda, bro. Nah, sisa kita pilih tipenya. Sesuaikan dengan yang tertera di STNK dan di dokumen-dokumennya. Di sini sudah ada semua. Jadi misal kita pilih, sini saya acak saja salah satunya tipe. Jadi secara otomatis bahwa tipe DXK6470AS4H 1.5L dalam kurung 4x2 balas kurung A garing D.
Itu menandakan bahwa jenis kendaraan ini adalah kendaraan minibus, mereknya adalah DEWSK, tahun pembuatannya 2020. Nilai jual kendaraan bermotor atau dasar pengenaan BBNKB-nya itu adalah 181 juta. Jadi bobotnya adalah 1,050 sehingga dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ini berjumlah 190.050 rupiah. Selanjutnya kita mau melihat bahwa berapa besar BBN satu, BBN kedua, dan PKB kepemilikan pertama sesuai dengan peruntukan kendaraan tersebut. Nah, kita langsung tekan dan klik logo kalkulator dari hasil perhitungan ini. Nah, setelah kita menekan logo kalkulator, maka akan keluar informasi dari hasil perhitungan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021, di mana plat merah dan plat hitam kuning atau yang tidak berbadan hukum itu diberlakukan sama. Di sini besaran BBNKB ke-1, plat merah dalam kurung tidak termasuk ambulans, damkar, dan pelayanan kebersihan. Itu tetap dikenakan 1,5 dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Demikian pula halnya dengan plat hitam dan plat kuning, bila mana plat kuning tersebut tidak berbadan hukum. Dan selanjutnya, plat kuning dan berbadan hukum itu dikenakan BBNKB ke-1 sebesar Rp5.430.000. Dan sesuai di Pergub, besaran BBN kedua itu belum dimuat, namun di aplikasi ini saya masukkan sehingga nantinya pada saat ada yang melakukan atau pengurusan untuk BBN kedua, kita sisa langsung melihat tipe dan melihat rincian BBN kedua tersebut. Selanjutnya dengan tipe kendaraan ini, besaran PKB kepemilikan pertama, merah itu tidak termasuk ambulans, damkar, dan pelayanan kebersihan serta lembaga swadaya kemasyarakatan, itu sebesar Rp2.850.750. Ini sama dengan plat hitam. Kecuali plat hitam, tapi status kepemilikan kendaraan itu adalah misalnya diperuntukkan untuk lembaga swadaya kemasyarakatan, ambulans, damkar, dan pelayanan kebersihan, itu cuma membayar besaran pajak kendaraan bermotornya per tahun sebesar Rp950.250. Selanjutnya bila mana dia plat kuning atau berbadan hukum, ini adalah sebesar Rp570.150. Jadi maksud dari perhitungan ini, kami menyampaikan supaya teman-teman semua sisa mengklik tipe kendaraan dan tidak repot-repot lagi untuk mencari kalkulator dan menghitung sendiri dari berapa sih besar PKB dan BBNKB-nya. Nah, selanjutnya untuk besaran barang kendaraan yang memuat barang ini belum ada karena memang peruntukan kendaraan itu adalah bukan kendaraan untuk barang. Nah, mungkin bisa kita klik selanjutnya dan kita memilih kendaraan yang misalnya bus. Ini buat barang ya. Kita lihat yang ada. Ini. Di sini tentunya K250UB datar 4x2 itu adalah bus. Mereknya Scania, tahun pembuatannya 2020. Nilai jual kendaraan bermotor pada tahun 2020 itu adalah 760 juta dengan bobot 1,1
sehingga dasar pengenaan PKB-nya adalah Rp836.000. Sehingga kita dapat menemukan berapa sih besaran BBN ke satu. BBN-nya adalah 76.000, jadi BBN itu adalah 10% dari nilai jual kendaraan itu 760 juta kali 10% yang didapat. Begitu juga untuk plat hitam. Jadi sama dengan peraturan gubernur ini, plat merah dan plat hitam itu tarif persentase pengenaan pajak kendaraan bermotor itu sudah sama. Demikian juga plat kuning yang tidak berbadan hukum. Nah, kalau plat kuning dan berbadan hukum ini dikenakan BBN ke satu itu adalah sebesar 22.800.000. Nah, ini kalau kendaraan diperuntukkan untuk orang. Dan bila mana kendaraan ini diperuntukkan untuk barang, maka BBN ke satu itu adalah Rp50.160.000. Selanjutnya, besaran PKB kepemilikan pertama. Di sini plat merah dan plat hitam sama Rp12.540.000. Bila mana kendaraan itu plat hitam dan milik lembaga swadaya kemasyarakatan atau ambulans, damkar, dan pelayanan kebersihan, maka besaran PKB-nya itu adalah Rp4.180.000. Dan bila mana plat kuning dan peruntukannya untuk orang serta berbadan hukum, maka PKB kepemilikan itu senilai sebesar Rp2.508.000. Sementara kalau untuk mobil peruntukan barang ini PKB-nya adalah sebesar Rp5.116.000. Saya kira itulah sekilas dari aplikasi sederhana ini, dan bila mana kita akan kembali ke menu utama, maka kita sisa menekan tombol home dan kita masuk ke menu utama. Dan misalnya kita mencari lagi di tahun 2005 misalnya. Tahun 2005 dengan tipe kendaraan sedan dan merek Audi 2005 itu nilai jualnya masih Rp372.635.200. Dikali bobot 1,025, maka dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor itu sebesar Rp381.991.080. Nah, setelah data ini kelihatan, maka kita menekan tombol atau logo kalkulator, dasar perhitungan bisa kita lihat keseluruhan. Jadi tidak perlu lagi kita mencari ini berapa persen, berapa perkalian ini sini. Di sini sudah secara otomatis. Nah, kalau memang peruntukannya untuk barang, tentunya akan terisi barang, dan kalau tidak bukan untuk barang, maka nilai di barang ini adalah 0. Saya kira itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, dan aplikasi ini sangat mudah sebenarnya. Hanya saja dalam pembuatan aplikasi ini kami memerlukan beberapa waktu yang lama dalam hal pengumpulan data kendaraan. Karena di sini kami mengambil data kendaraan tahun 2005 sampai tahun 2021. Olehnya itu, dengan data yang ada ini saya kelompokkan lagi per tahunnya, sehingga terciptalah aplikasi ini untuk lebih memudahkan cara kerja teman-teman semua, khususnya di bagian penetapan pajak. Jadi kita kembali ke menu sebelumnya adalah ini, dan selanjutnya kita kembali ke menu home adalah kembali melihat tabel tahun pembuatan kendaraan. Di sini sudah ada, silahkan pilih tahun buat kendaraan Anda di atas. Jadi baik, sebelum saya akhiri,
di menu ini ada juga tertuliskan bahwa aplikasi ini untuk melihat beberapa besaran penghitungan jumlah BBNKB ke-1 dan BBNKB kedua, serta besaran PKB per tahun sesuai dengan tipe kendaraan. Nah, setelah kita melihat secara keseluruhan dan kita mau keluar, maka sisa kita tekan tombol merah. Baik, sebelum saya akhiri, bila mana ada hal-hal yang kurang dimengerti atau tidak dipahami oleh teman-teman yang menyaksikan dari video ini, bisa saya di chat lewat WhatsApp atau bisa komen di channel YouTube saya atau lewat Instagram. Insya Allah, mudah-mudahan kalau teman-teman juga menginginkan dari aplikasi ini, silahkan untuk di chat lewat WhatsApp. Tentunya dengan senang hati bila mana saudara-saudara sekalian sudah dapat melihat dari channel YouTube saya dan memberikan like, subscribe, and share, itu sudah sangat bermanfaat. Dan supaya aplikasi ini juga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan gubernur yang ada, dan kalau untuk mau dibuatkan silakan sisa memasukkan informasi-informasi sesuai dengan peraturan-peraturan gubernur, dan aplikasi ini kami akan aplikasikan sesuai dengan peraturan gubernur setempat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.